Pemirsa, seiring dengan penurunan jumlah kasus positif COVID-19 harian di ibu kota, okupansi keterisian RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus berkurang dalam 3 pekan terakhir. Dan kini keterisian Wisma Atlet menjadi sebanyak 32%. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus mengalami penurunan jumlah pasien. Data terakhir, saat ini keterisian sebanyak 32%, sehingga total pasien yang dirawat saat ini sebanyak 2.544 orang atau berkurang 297 orang dari hari sebelumnya. Angka ini jauh menurun jika dibandingkan dengan 3 pekan terakhir, terutama pada bulan Juni yang mencapai lebih dari 90%. Pasien dengan gejala ringan dan sedang menghuni tower 4, 5, 6, dan 7. Sejak dibuka pada bulan Maret 2020, total sebanyak 122.745 pasien yang telah dirawat dengan tingkat kesembuhan yang tinggi, yaitu lebih dari 18.385 dan meninggal 553 orang. Dilihat dari trennya, tren yang masuk pasien itu juga mulai sedikit, dan tren pasien yang keluar rumah sakit sembuh itu angkanya cukup besar. Sehingga hunian pada siang hari ini adalah di 2.544 atau sekitar 32% hunian. Jika dibandingkan dengan yang bulan Mei lalu itu kita bulan Mei awal puasa, awal Lebaran itu di 1.000, lalu naik di 30 Juni itu di 7.000. Sekarang sih alhamdulillah. Pemirsa, alumni Akademi Kepolisian tahun 1991 Batalion Baradaksa mengadakan kegiatan vaksinasi COVID-19 dan bakti sosial yang bertajuk Baksos Presisi Online. Kegiatan baksos dan vaksinasi COVID-19 ini didesain sebagai bagian dari bakti alumni Akpol 91 yang telah mengabdi selama 30 tahun untuk negeri. Alumni Akademi Kepolisian Angkatan 91 berkolaborasi dengan salah satu aplikasi ojek online membuka sentra vaksin COVID-19 untuk wilayah DKI Jakarta di Hall A dan Hall B Jakarta Convention Center. Alumni Akpol Batalion Baradaksa ini telah menyiapkan sebanyak 300 tenaga kesehatan dan 20.000 dosis vaksin Sinovac untuk disuntikan kepada masyarakat berusia di atas 12 tahun. Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena di hari ulang tahunnya yang ke-30 ini rekan-rekan berinisiatif untuk membantu, berkontribusi, mendukung program pemerintah, baik dalam hal kegiatan yang bersifat vaksinasi maupun kegiatan bantuan sosial. Alumni Akpol Angkatan 91 Batalion Baradaksa juga menggelar vaksinasi dan pemberian bansos di Jalan Kramat Pulau Gundul Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 5 titik di Jakarta Pusat. 10.000 dosis vaksin akan diberikan kepada masyarakat di JHCC Senayan, Tanah Abang, Capital Salemba Senen, Parkiran Eksotik Mangga Besar, dan Rusunawa Jati, Cempaka Putih. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah destinasi wisata di Gresik disulap menjadi sentra vaksinasi COVID-19 untuk warga dan juga kelompok pelaku usaha. Selain mempercepat terwujudnya herd immunity, juga memberikan hiburan gratis kepada warga. Destinasi wisata alam Lontar Sewu, salah satu tempat wisata yang menjadi sentra vaksinasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Gresik. Tempat wisata seluas 1 hektar ini menargetkan vaksinasi 2.000 warga yang tersebar di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Antisipasi terjadinya kerumunan, panitia membagi peserta dalam beberapa gelombang, sesuai kelompok masing-masing desa. Program vaksinasi yang digagas Ikatan Alumni Universitas Erlangga dengan pemerintah Kabupaten Gresik mendapatkan sambutan antusias warga. Ya, bagus sih, bisa habis divaksin, bisa jalan-jalan, bisa foto.
Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani yang juga alumnus Unair Surabaya mengatakan pemanfaatan tempat wisata sebagai upaya memberikan hiburan gratis dan mempersiapkan pembukaan destinasi wisata jika kondisi kembali normal. Perhatian salah satu upaya dalam kegiatan vaksinasi ini di Lontar Sewu agar UMKM yang ada di Lontar Sewu ini bisa hidup kembali dan semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.